Profil perusahaan PT Aqua Golden Mississippi didirikan berdasarkan Akta Notaris Tan Tong Kai SH nomor 24 tanggal 23 Februari 1973. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Lindasari Bahrom SH nomor 2 tanggal 9 November 2009 dalam rangka perubahan tempat kedudukan perseroan dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Perusahaan bergerak dalam industri pengolahan dan pembotolan air minum dalam kemasan. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Haji Rasuna Said, Jakarta. Pabrik perusahaan berlokasi di Bekasi, Citeureup, dan Mekarsari, Jawa Barat. Universitas Sumatera Utara induk perusahaan adalah PT Tirta Investama dan induk utama perusahaan adalah Danone, sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Perancis. Struktur organisasi PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama ada Dewan Komisaris, di bawahnya ada Direktur Utama, dan di bagian akhir ada Direktur Keuangan, Direktur Pemasaran, Direktur Personalia, dan Direktur Produksi. Produk yang dihasilkan yaitu adalah air kemasan. Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Proses produksi yang pertama menggunakan air tanah sebagai sumber air utama untuk diolah menjadi beberapa produk minuman. Yang kedua, air tanah diambil dari kedalaman 180 meter dengan total 12 sumur. Yang ketiga, kemudian air dari sumur dimasukkan ke dalam cooling lower agar suhu air baku berasal dari sumur mengalami penurunan hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat, air baku yang bersuhu 30 derajat Celcius diinjeksi gas. Yang kelima, kemudian dialirkan ke water tank dengan kapasitas 120 meter persegi. Yang keenam, setelah itu dimineralisasi pada tangki. Yang ketujuh, mineral hilang kemudian disaring dengan proses carbon filtering. Yang terakhir adalah setelah itu menjadi jernih dan ditampung ke tangki penyimpanan. Dan selanjutnya ada klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3, yaitu ada biaya bahan baku langsung, biaya yang digunakan untuk bahan baku langsung yang dipakai di mana bahan baku pada perusahaan ini adalah air tanah atau air PDAM. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya yang digunakan untuk timbal balik atas kinerja tenaga kerja dalam proses produksi seperti gaji, upah, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Segala biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, atau dengan kata lain biaya overhead pabrik, adalah biaya yang dikeluarkan tapi tidak berhubungan dengan proses produksi. Contohnya biaya tagihan listrik, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Yang kedua ada biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat luar. Contohnya beban iklan, beban gaji, karyawan pemasaran, dan sebagainya. Yang ketiga ada beban administrasi dan umum. Biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Contohnya beban administrasi dan umum. Yang keempat ada biaya tetap. Biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu, di mana tidak mengakibatkan perubahan biaya. Dalam arti lain, biaya tetap adalah biaya yang digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang akan tetap dibayar apapun kondisinya. Contoh sewa gedung, lahan, kendaraan, dan mesin. Yang kelima ada biaya variabel.
Biaya yang totalnya dapat berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver aktivitas. Dalam arti lain, biaya variabel adalah biaya yang digunakan untuk pengeluaran perusahaan dengan jumlah dinamis mengikuti penambahan, penurunan, penjualan, atau kegiatan operasional lainnya. Contoh biaya bahan baku, upah pekerja yang membantu proses produksi. Identifikasi biaya. Biaya bahan baku langsung. Yang pertama ada harga bahan baku gelas. Keterangannya bisa dilihat untuk gelas 90 sampai 95 rupiah, lip cup 23 rupiah, sedotan 15 rupiah. Kardus 2.800 sampai 3.200 rupiah. Yang kedua ada harga bahan baku botol. Botol ukuran 600 ml 450 sampai 500 rupiah, label botol 55 rupiah, tutup botol Rp50, kardus Rp3.000 sampai Rp3.200. Yang ketiga, harga bahan baku produksi galon. Tutup galon senilai Rp90, yang silar tutup Rp20, tisu galon Rp50, galon polikarbonat Rp28.000 sampai Rp32.000, stiker galon Rp800 sampai Rp1.500. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya gaji dan upah pegawai pengolahan air sebesar Rp8.200.000. Biaya overhead pabrik untuk biaya solar senilai Rp5.800.000. Biaya oli Rp62.500. Biaya pemeliharaan instalasi pompa Rp1.894.000. Biaya pemeliharaan alat-alat pengolahan air Rp510.000. Biaya pemakaian bahan pembantu Rp139.480, biaya listrik Rp4.700.000, jumlah biaya overhead pabrik Rp145.198.480. Untuk biaya pemasaran, biaya gaji dan upah pegawai pemasaran sebesar Rp3 juta. Untuk biaya administrasi dan umum untuk jumlahnya Rp9.118.000. Laporan harga produksi. Kita bisa lihat di sini laporan harga produksi PT Aqua Golden Mississippi per 31 Desember 2001. Laporannya senilai Rp729.650.000. Dan untuk laporan laba rugi, laba usahanya adalah Rp918.484.000.